wayang terhormat karya Agus Dur dan Indra Tegono. Selamat menyaksikan. Ibu yang sebelah sana sudah dibunuh handphonenya. Mas-masnya pada topi sudah dibunuh handphonenya. Terima kasih. Oh, yang sana juga sudah dibunuh. Oh, nggak punya handphone? Hari ini nggak punya handphone. Sian dong. Kasian banget tau nggak sih? Hari ini dibunuh. Oke, baiklah hadirin sekalian, kenapa saya mengajarkan kepada Anda untuk membunuh handphone Anda? Karena itu lebih baik ketimbang Anda membunuh orang hanya karena perbedaan visi dan misi. Iya. Tapi saya tidak bertanggung jawab apabila nanti kita dalam pertunjukan ini masih ada bunyi-bunyian seperti tulali, maka bersiaplah Anda akan dilempar batu mungkin dari orang sebelah Anda, akan dilempar mungkin dengan kakek, nenek, om, tante, dan opa, oma Anda. Baiklah hadirin sekalian, meskipun saya berdiri di sini dengan wajah coreng-moreng kayak badut, tapi satu hal yang saya harus beritahukan kepada Anda bahwa saya bukan badut. Karena terus terang saja saudara-saudara sekalian, saya tidak mau menambah jumlah badut di negara kita ini. Karena negeri kita ini sudah produksi badut gitu loh. Negeri kita ini sudah overdosis badut. Negeri kita ini sudah diisi oleh orang-orang yang lucu dan bahkan memuaskan. Bahkan tukang menolong yang sok melucu pun hampir saja kehilangan sandang tangannya. Oke, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian di sini untuk melihat keberadaan mayat-mayat. Tapi guys, satu hal yang harus saya beritahukan kepada Anda, jangan pernah
suasana horor di televisi sinetron rumah Anda. Karena terus terang saja, saya sedikit prihatin dengan hal itu. Sinetron televisi rumah Anda itu yang horor itu nggak menyenangkan ya. Itu nggak bikin bulu kuduk saya berdiri, tapi membuat salah satu elemen dalam tubuh saya berdiri. Tapi, don't you think about that because you're not one of them, ladies and gentlemen? Are you very good? Okay? Yeah. Don't you thinking about that? Jangan ada pernah berpikir hal itu, karena itu bukan urusan Anda. Kita adalah bentuk kecerdasan orang-orang bangsa kita, sehingga apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, selalu meleset dari sasaran. Ingin menuntaskan segala kecurangan-kecurangan, akhirnya penundaan dan penampungan. Ingin membuat suasana horor yang menyeramkan, justru malah mengerikan. Tapi sudahlah, sebelum pertunjukan ini dimulai, saya akan menghadiahkan kepada Anda semua di sini sebuah pantun yang indah, pantun yang asik. Oke, musik mas. Kan. Kuncinya mas. Kunci C. Oke.
ini aneh loh. Cuma piring sengkak langsung gemetar begitu mendengarkan langkah kaki gerak sepatu. Ayo terus bersuara. Bernyanyilah. Sebagai subjek yang telah aku naikkan derajatnya, kamu itu bukanlah bergagas yang hanya dijadikan alat makan saja, tapi kamu subjek yang berhak bersuara. Bersuara bernyanyi. Aku dewa. Ayo. Ingat ya, sebagai subjek yang aku naikkan derajatnya, semestinya kamu itu bersyukur dan tunduk padaku, mengerti? Aduh, mana melawan kamu ya? Tahu saya. Pasti kamu sudah kali kamu dengan para aparat di sini untuk melawan saya kan? Pasti diam-diam saat saya tertidur pulas, kamu keluar dengan wajah kasar busuk dan bertemu dengan bersekongkol dengan mereka untuk tidak bayar lagi padaku kan? Sudahlah, jangan mungkin. Di sini ini hanya kamulah satu-satunya sahabat saya. Saya berteman dengan kamu karena hanya dengan beginilah saya bisa memelihara kasihan saya, menjaga kemampuan saya untuk mempertahankan harapan dan impian. Alangkah bodohnya jika saya tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan harapan dan impian. Terlebih bodoh lagi jika saya tidak mempunyai kemampuan tersebut. Makanya dari itu, janganlah kamu berterima waktu. Terimalah ketulusan cintaku. Ya, terima ketulusan cintaku. Atau jangan-jangan kamu ingin aku adilkan? Semestinya kamu itu bersyukur sayang, karena kedudukanmu telah sama derajatnya denganku. Janganlah banyak tingkahmu. Saya minta saja di kampus, di BO-in kamu. Mau di BO-in? Mau kemana sih? Jangan sembarang bisik-bisik. Atau memang kamu mau jadi tukang bisik? Asal kamu tahu, kedudukanmu di sini itu berada di tanganku. Aku bisa saja menjadikanmu itu orang yang terhormat, dan aku bisa saja ketika menjadikanmu itu hanya barang pemegang. Apa kamu mau menjadikan barang pemegang? Begitu aja kau tekor. Makanya kalau kamu tidak mau kesini, makanya kamu itu sebagai aparat yang semena-mena terhadap orang sini macam apa mengerti? Mau kemana lagi sih? Mau kemana lagi? Aku hanya ingin menjadikan itu piring yang mandiri. Aku tidak akan menculik dan bahkan menyekanmu. Aku hanya ingin menjadikanmu piring yang mandiri dan piring yang merdeka. Ternyata kita ini sama-sama penakut. Ternyata masih ada orang yang lebih sipil daripada orang sipil macam aku. Dan ternyata masih ada yang lebih aparat daripada aparat macam kamu. Tapi mereka hanyalah aparat yang cuma bisa membentak, memerintah, dan
agar kita tunduk dan takut terhadap segala teror-teror. Ternyata kita sama-sama sipil, sama-sama rombengan. Berusaha sedapat mungkin untuk tidak berhubungan serta memikirkannya. Orang tidak mau berurusan dengan kuburan karena seringkali berakibat pada kematian. Dan orang juga tidak mau berhubungan dengan penjara karena juga seringkali berakibat dan merujuk pada kematian. Jangan-jangan saudara pasti berpikir kalau aku ini adalah tokoh besar. Posisi yang sengaja ditangkap, lalu kemudian dibicarakan. Ya, setidaknya demonstrasi hitam lah. Alangkah gagah dan mulianya perasaan saudara tersebut. Semestinya kan saya menjaga kesalahpahaman ini sebaik mungkin, agar paling tidak saya sedikit terhibur. Ya paling tidak saya bisa meyakinkan pada diri saya kalau saya ini tokoh besar. Jangan saya ini untuk besar. Setidaknya ada yang besar. Jangan-jangan saya ini adalah tokoh pemberani, militan dan tangguh. Wajah sangat membanggakan. Sebab menjadi pembantu itu ternyata ada enaknya juga. Kalau nasib baik dan muncul bisa terpelanting menjadi penguasa. Ya soal jadi penguasa atau petinggi negara lalu berjuang itu kan bukan soal pengkhianatan. Itu justru menunjukkan sikap yang konsisten untuk selalu tidak konsisten. Saya, kekuasaan saya adalah sebatas kuburan dan tulang-tulang berserakan. Ya itu pun. Saya hanyalah juru kunci kuburan umum. Tentu saja nasib saya akan jauh lebih baik apabila saya menjadi juru kunci taman makam pahlawan. Sebab menjadi juru kunci taman makam pahlawan itu lebih privilege dan memiliki banyak prestisius. Jelas. Uang yang diurus itu jasad para pahlawan. Ingat ya, pahlawan. Semuanya itu hanyalah perbedaan masalah istilah saja. Kalau orang yang bersenjata mati, maka ia akan disebut gugur dalam tugas.
Dan sejarah yang ditulis para pendekar pun selalu saja senjata sebagai ukuran perlawanan, bukan pada ketulusan hati, ketegaran integritas untuk mencintai negerinya. Saya tidak berpikir, tidak pusing. Meskipun mayat-mayat yang kurus itu tidak dikategorikan sebagai seorang pahlawan, saya tuh bangga. Saya bangga sekaligus terharu. Sebab mayat yang kurus itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes, meskipun tempat persemayamannya itu panas, sumuk, gerah. Mereka tidak pernah minta AC. Sangat berbeda sekali dengan mayat di makam Senayan sana. Baru sekali jadi mayat, sudah banyak tuntutan, minta inilah, minta itulah, minta kenaikan